Sorotan berikutnya, Saudara. Polisi memeriksa pelapor Roy Suryo terkait kasus meme Candi Borobudur sebagai saksi hari ini. Pelapor Roy Suryo, Kurniawan Santoso hadir dalam pemeriksaan perdana kasus meme Candi Borobudur sebagai saksi pada Selasa pagi. Hari ini polisi memeriksa 2 orang saksi dalam kasus penyebaran meme Borobudur dengan terlapor Roy Suryo. Sejumlah barang bukti tambahan yang memperkuat laporan turut dibawa dalam pemeriksaan. Dan saksi. Berapa Iya. orang saksi Bu yang dibawa untuk hari ini? Ada 2. 2 orang saksi. Iya. Siapa aja Bu, boleh disebut namanya? Saksi hari ini itu ada Pak Ade sama satu lagi Pak Edi. Pak Ade dan Pak Edi yang kebetulan memang sama-sama yang mereka tahu pada saat pertama kali ada cuitan tersebut, dan pada saat ini juga pelapor juga tahu ada hal tersebut gitu loh. Karena kan hebohnya kan karena postingannya si terlapor kan gitu. Polisi mulai memeriksa saksi terkait kasus dugaan penistaan agama terkait penyebaran meme Candi Borobudur dengan terlapor Roy Suryo. Hingga saat ini, tercatat ada 2 laporan polisi untuk Roy Suryo yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Polisi menjelaskan telah menindaklanjuti laporan-laporan itu, mulai dari menerbitkan surat perintah penyelidikan, memeriksa sejumlah pihak mulai dari pelapor, saksi-saksi, hingga saksi ahli dari berbagai bidang. Kemudian juga melakukan pengamanan barang bukti, kemudian juga telah dilakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini. Kemudian juga sudah dilakukan koordinasi juga dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dalam hal ini pihak Jaksa Penuntut Umum. Penyidik akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, kemudian klarifikasi terhadap saksi-saksi, kemudian melakukan pemeriksaan digital forensik, kemudian melakukan pemeriksaan keterangan saksi-saksi yang lain. Kasus meme stupa Candi Borobudur menjadi ramai saat Roy Suryo mengunggah dalam akun Twitternya. Roy Suryo dilaporkan terkait pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dan dugaan penistaan agama. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi di Polda Metro Jaya. Selamat petang, Cindy. Apa yang hendak digali polisi dari pemeriksaan pelapor Roy Suryo hari ini? Dan apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini, Cindy? Ya, Ibrahim, hari ini menjadi agenda perdana bagi pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan kasus postingan meme Candi Borobudur. Yang diperiksa sebagai pelapor itu adalah Kurniawan Santoso yang juga pada sekitar pertengahan bulan Juni 2022 lalu sudah melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Hari ini tidak hanya Kurniawan Santoso saja, tapi juga ada 1 saksi lain yang diperiksa. Tentu pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi ini tujuannya adalah untuk melengkapi konstruksi perkara dari kasus postingan meme Candi Borobudur ini sendiri. Ada barang bukti tambahan juga yang tadi dibawa oleh saksi adalah dokumen-dokumen baik itu soft copy maupun juga hard copy. Tujuannya adalah untuk mempermudah penyidikan yang dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya. Kalau kita lihat lebih lengkap sebenarnya Ibrahim dan juga saudara, ada 3 laporan yang ditangani oleh polisi terkait dengan kasus postingan meme Candi Borobudur dengan Roy Suryo yang juga terlibat di dalamnya. Pertama adalah yang dilaporkan oleh Roy Suryo sendiri, ia sebagai pelapor. Pada saat itu kasus ataupun juga laporannya sudah teregistrasi dalam laporan polisi tertanggal 16 Juni 2022. Ia juga sekaligus meminta maaf, tapi untuk laporannya tetap dilakukan karena ia juga merasa dirugikan karena adanya penggiringan opini, dan ia juga membantah bahwa ia adalah yang membuat meme ataupun juga foto itu. Ada 3 akun yang dilaporkan kepada Polda Metro Jaya. Ia pun juga menyebut akan membantu proses pencarian siapa yang pertama kali membuat foto ataupun juga meme Candi Borobudur. Yang dilakukan oleh polisi menindaklanjuti dari laporan Roy Suryo, pertama adalah sudah menerbitkan surat perintah penyidikan, surat tugas, kemudian juga undangan klarifikasi kepada terlapor yang dijadwalkan pada hari Kamis 30 Juni 2022 besok. Kemudian juga sudah ada sejumlah saksi ahli yang diperiksa
mulai dari saksi ahli bahasa, agama, siber, hukum pidana, kemudian sosiologi, dan juga sudah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta. Pasal yang digunakan oleh Roy Suryo adalah dugaan ujaran kebencian berdasarkan sara. Kemudian untuk 2 laporan lagi, Roy Suryo sebagai terlapor. Yang pertama dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan pelapor Kurniawan Santoso yang hari ini diperiksa. Yang kedua adalah Kevin Wu, Ketua Umum Dharma Pala Nusantara, dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Pasal yang digunakan oleh keduanya ini sama. Pertama adalah dari KUHP soal dugaan penistaan agama, kemudian juga ada pasal dugaan ujaran kebencian berdasarkan sara dalam Undang-Undang ITE. Kemudian yang dilakukan juga sebenarnya kurang lebih sama oleh polisi dengan apa yang sudah ditindaklanjuti dalam laporan Roy Suryo, mulai dari memeriksa saksi dan lain-lain, juga sudah dilakukan gelar perkara. Untuk kasusnya sendiri sudah ditingkatkan ke penyidikan, yang artinya dugaan tindak pidananya sudah ditemukan. Saat ini di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh polisi adalah terus melengkapi barang bukti untuk membuat perkara tindak pidana ini semakin terang guna menetapkan tersangka. Kita dengarkan dulu Ibrahim pernyataan dari Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo berikut ini. Perkara RS. Dan statusnya dari proses penyelidikan yang sudah dilakukan ditingkatkan menjadi penyidikan. Nanti update akan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro. Artinya bahwa Polri tetap profesional di dalam proses penyidikan setiap perkara. Ya, jadi teman-teman nggak usah membandingkan perkara ini, setiap perkara tidak bisa dibandingkan case by case. Sejauh ini memang masih belum ada tersangka yang ditetapkan oleh polisi, tapi yang juga dipastikan oleh polisi adalah pemeriksaan ataupun juga pendalaman 3 kasus yang dilaporkan ke polisi dilakukan secara beriringan. Sebelumnya dari kuasa hukum Roy Suryo sempat meminta agar perkaranya diproses terlebih dahulu karena memang pelaporan dilakukan lebih dulu dibandingkan dengan 2 laporan sebelumnya. Kemudian yang kedua juga ada anggapan dari salah satu pelapor Roy Suryo di Bareskrim Polri, Kevin Wu, bahwa ada perbedaan penanganan dalam kasus Roy Suryo dengan kasus promosi Holy Wings. Karena menurut Kevin Wu pada saat itu pasal yang digunakan sama, yaitu dugaan ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE dan juga penistaan agama, tapi yang dipertanyakan adalah untuk kasus Holy Wings kenapa diproses lebih cepat. Sudah ada 6 tersangka di situ. Jawaban dari polisi untuk kedua kasus ini adalah bahwa tim penyidik akan mendalami terlebih dahulu bagaimana nanti proses pemeriksaannya, yang dipastikan adalah akan dijalani secara profesional. Pemeriksaan saksi juga sudah dilakukan dan besok rencananya akan ada rilis terbaru dari Polda Metro Jaya, Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya.